Halo teman-teman semua, mari kita membahas tanggal lahir ini. Ini adalah tanggal lahir seorang pria ya. Pria ini dilahirin di tahunnya adalah Sinwei. Sinwei adalah logam yin kambing. Di bulannya adalah Sincho. Sincho adalah logam yin kerbau. Di pilar harinya ada Jiwei. Jiwei adalah Iwei adalah kayu yin kambing. Di jamnya adalah iyo. Iyo adalah kayu yin ayam. Di pilar 10 tahunnya adalah usi. Usi adalah tanah yang anjing. Terus di tahun ini, tahun 2020 adalah kengzi. Kengzi adalah logam yang tikus. Mari kita lihat tanggal lahir ini. Istilahnya di tanggal lahir ini kan istilahnya ya logam ini kan ngerusain kayu ini istilahnya. Logam ini kan ngerusak kayunya, itu istilahnya. Kayunya ini istilahnya Daymasternya kita bilang ya terluka, kita bilang Daymaster terluka gara-gara dua logam yin ini, satu ngerusak satu ini, satunya juga ngerusak satu ini. Jadi kita bilang ya Daymasternya aslinya terluka istilahnya kan, itu Jetsusoga kita bilang. Terus di cabang buminya kita bilang ya istilahnya nggak ada masalah apa-apa, tanah menghasilkan logam aja kan gitu. Nah di pilar 10 tahun ini kita bilang datang satu tanah yang lagi. Jadi tanah yang ini tambah kekuatan logam yin ini untuk merusak Daymasternya, kita bilang dalam 10 tahun ini sebenarnya nggak begitu bagus, karena ya istilah lebih parah dia rusaknya, kita bilang kan gitu, tambah berat istilahnya kan rusaknya gara-gara ada tanah yang ini. Nah di tahun 2020 ini adalah logam yang satu logam yang kan, jadi logam yang ini kan kombin sama kayu ini kan kombin sama logam yang ini, kita bilang. Jadi sekarang tinggal tanah menghasilkan logam-logam ngerusak ini. Jadi aturan satu logam yang ngerusak ini, sekarang dua logam. Jadi kita bilang di tahun ini kita bilang jelek. Ini kita bilang jelek sekali karena dua logam ini kan tanah menghasilkan logam-logam merusak kayu ini. Jadi kita bilang ya ini stresnya lebih berat istilahnya. Ini kan kuannya adalah atasannya yang ngepres dia, kita bilang. Ya kalau ngelihat harta, justru hartanya banyak sekali gini, gitu. Hartanya banyak sekali kita bilang. Tapi harta banyak sekali kan istilahnya ya orangnya kan itu, jadi hartanya banyak, bikin dia lebih istilahnya lebih stres lah, kita bilang kan stres gara-gara ini. Nah tapi di tahun 2020 ini kan dari 4 harta ini kan di bawah satu pergi sama tikus ini gitu. Justru kalau kayak gini kita bilang dia jadi bagus, aturannya kebanyakan harta jadi dibawa pergi satu, jadi dia lebih bagus, lebih istilahnya nggak begitu itu istilahnya hartanya gitu. Nah kita bilang kan banyak orang bilang kan sebenarnya anak ini kan belum begitu itulah, masih umurnya baru 24 di pilar satu ini, di tahun ini baru umurnya 28. Kalau kita ngelihat kayak gini, kan hartanya kan sebenarnya banyak sekali, bagus kan hartanya kan bagus. Ya kalau dia nggak tahu, sebenarnya ini kalau cowok itu harta sama juga tawa, ini istilahnya kan bintang asmaranya kan gitu. Jadi juga kalau dia nggak perhatiin, dan justru istilahnya dia berhura-hura aja sama cewek-cewek apa gimana, itu kan gara-gara tawanya bagus istilahnya kita bilang. Ya tapi kalau dia fokusin harta, jadi harta itu benar-benar harta, tapi kalau dia nggak tahu ini hartanya itu beneran, dia kan pasti pacaran sana sini, ceweknya itu banyak istilah kita bilang kan gitu. Karena banyak tahuannya bagus istilahnya kan, bintang asmaranya bagus, kuat kan istilahnya kan, ada 3 istilahnya kan, aslinya juga 3, tapi kan nggak ada masalah apa-apa kita bilang. Ya makanya kita bilang ya, makanya kenapa di Pak Zhi Chuantong itu ngomong, oh kalau hartanya banyak itu pasti cowoknya pasti bisa istrinya lebih dari 1. Nah sebenarnya kalau kita bilang itu dari, kalau orang nggak ada harta pun, kalau dia itu istilahnya dia mau punya istri lebih dari 1 juga banyak, saya bilang gitu. Itu kita bilang dari karakter orangnya, nggak bisa dari Pak Zhi-nya. Kalau Pak Zhi sebenarnya menunjukkan kalau dia hartanya banyak kayak gini, pasti
taruhannya yang bagus kita bilang kalau cowok, karena kalau cowok bintang harta sama bintang asmara itu sama kita bilang kan gitu. Nah, jadi kita bilang kalau cowok tuh banyak harta, belum tentu dia bisa banyak istri kita bilang, ya tergantung itu dari karakter orangnya kan gitu, bukannya dari Pak Tzu-nya. Pak Tzu juga nggak mungkin dia nunjukin suruh dia nikahnya lebih dari satu, kan nggak mungkin kan gitu. Ya dari karakter orangnya kan gitu, dari pergaulan itu bisa, dari mana itu juga bisa, itu mempengaruhi kita bilang. Bukannya Pak Tzu itu nunjukin itu ya cuma nunjukin aja hartanya banyak gitu, tapi kan yang mempengaruhi dia kan ada lagi istilahnya kita bilang dimensi feng shui-nya, tempat tinggalnya, lingkungannya, apa segala kan, pergaulannya sama temen-temennya, itu kan pengaruh besar itu kita bilang kan gitu. Ini cuman menunjukin suatu kesempatan ya, tapi kalau kesempatan ini dia salah gunain cari ke cewek, ya istilahnya hartanya nggak berfungsi, kita bilang kayak gitu istilahnya kalau di Pak Tzu 5 unsur. Nah, bukannya lihat hartanya banyak itu pasti dia punya istri, itu salah kita bilang, itu salah besar gitu. Jadi itu semua balik lagi ke karakter orang ini kita bilang. Nah, memang kita bilang di Pak Tzu 5 unsur tuh agak berbeda kalau cara bacanya kan gitu, agak cara bacanya jauh sekali. Justru kalau kita di Pak Tzu 5 unsur lebih mudah istilahnya, lebih mudah sekali, soalnya toolsnya cuman satu macam, ada toolsnya cuma satu macam, nggak ada macam-macam kan. Kita di Pak Tzu 5 unsur kita cuman perlu hafalin cuman 22 huruf aja gitu. Batang langit 10, cabang bumi 12, 22 huruf. Kita cuman di langitnya cuman kombin 5, di cabang bumi kita kombinnya 6. Terus kita saling menghasilkan, saling merusak, udah selesai. Tidak ada istilahnya baca bullying apa segala, kombin 3, compensation, kombin apa, enggak. Terus kita juga nggak pakai kungwang, nggak pakai sensa, nggak pakai apa, itu istilahnya kita nggak pakai. Nah, jadi kita bilang tools kita cuman satu, jadi lebih mudah itunya. Makanya kita bilang toolsnya lebih cuman satu, jadi makanya kita bilang kita nggak bisa ngomong mau ke depannya 100% kita nggak sanggup. Kita juga nggak mau istilahnya bisa ketepatannya sampai 100%, nggak mungkin. Saya bilang ketepatan kita cuma 70-80%, itu sudah cukup kita bilang. Soalnya kita ke depan bukan ke belakang. Kalau ke belakang kita gampang rekayasanya, tapi kalau ke depan situ bisa rekayasa nggak mungkin dong. Situ baca orang tahun besok situ bisa kaya mendadak, tapi kenyataannya dia nggak kaya, itu kan gimana? Itu kan kalau kita nggak bisa, kita ngelihat, kita juga nggak pernah ngomong orang ini bisa kaya mendadak, nggak mungkin kita bilang. Itu kan itu dari usaha orang ini sendiri, itu dari dirinya gimana, itu bukannya lihat Pak Tzu ini hartanya banyak dia pasti kaya. Tidak, kita bilang salah besar. Masih ada faktor lain istilahnya, ada lingkungan lain, istilah feng shui-nya gimana, istilah dia pergaulannya gimana, terus orang ini istilahnya belajar apa ilmunya apa gimana, kan dia harus pengaruh juga, itu kepinterannya gimana, itu kan pengaruh sekali. Bukan cuma ngandalin Pak Tzu lihat hartanya banyak dia pasti kaya, itu salah besar. Orang banyak yang Pak Tzu yang nggak ada harta itu kaya raya sekali, kita bilang bisa triliunan itu orangnya, itu bisa konglomerat, bisa banyak itu kita bilang. Ya kemarin saya pernah ada satu Pak Tzu-nya konglomeratnya Taiwan, itu nggak ada harta di Pak Tzu-nya, ya semua output doang, cuman ada output tapi nggak ada harta. Nah, dia konglomerat kita bilang, ya dari mana ya, dari usaha dia gitu kita bilang. Bukannya kalau lihat Pak Tzu-nya bagus terus dia bisa kaya, itu salah kita bilang. Makanya kita sering bicara Pak Tzu itu cuman kasih kita kesempatan, bukan suatu kepastian kan istilahnya. Ya kalau situ kesempatan situ nggak pakai dengan yang benar, ya udah lewat istilahnya kayak gini. Nah kayak gini, memang istilahnya bintang kerjanya oke, nggak masalah kan, di langit juga oke, berdua di cabang bumi lebih kuat, jadi nggak masalah apa kita bilang bintang kerjaannya. Tapi bintang hartanya kan bagus, kita bilang bintangnya hartanya bagus, ya kita harus ajurin dia ya kerja. Misalnya dia nggak mau dagang, ya dia boleh kerja istilahnya jadi sales apa, itu kan istilahnya kalau dari sales kan pendapatannya kan nggak pasti. Jadi semakin dia banyak hartanya itu istilahnya bisa
banyak dapat orderan kan otomatis kita bilang ya itu bisa nambahin harta, bukannya kerja duduk di kantor. Kita bilang duduk di kantor bukannya nggak bisa, dia juga bisa duduk di kantor. Kita bilang ya, tapi kan duduk di kantor istilahnya kan butuh waktu lama. Tapi kalau kerja di istilahnya di perdagangan apa di mana kan itu apa jadi sales apa gimana, kalau situ lebih rajin otomatis kan pendapatan situ lebih jauh lebih banyak kan gitu ya. Ya demikianlah saya bahas tanggal lahir pria ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.